Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, sahabat channel Sis Al-Manar yang Allah Ta'ala muliakan, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di hari-hari yang penuh dengan barokah ini adalah dikabulkannya doa kita selama bulan Rajab, Sya'ban, di mana kita selalu mohon kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan hantarkan kami sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan di mana Allah Ta'ala melakukan kapitalisasi terhadap amal ibadah kita, melipat gandakan ibadah, amal-amal Islami yang kita lakukan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin tentunya menjaga baik-baik puasanya. Akan tetapi sayangnya ada sebagian dari saudara-saudara kita, saat ia tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala dari ibadah dan amal yang kita lakukan, tapi justru ia merusak ibadah puasanya. Ada hal yang patut untuk kita renungkan bersama terkait dengan sabda kenabian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang mulia, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyaknya orang yang melakukan puasa tapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kenapa ini orang melakukan puasa? Ia tidak mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin, ia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala karena ia berusaha. Lantas apa yang bisa merusak pahala puasa kita? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah perkataan dusta. Hati-hati dengan berkata dusta, dan berhati-hatilah kita dari berkata yang tidak benar dan jaga lisan kita. Rasulullah SAW dalam hadis yang derajatnya hasan, yang mana hadis ini diabadikan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya yang masyhur Riyadhus Shalihin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa fin nar. Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Itu ternyata ada dua. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fam, itu mulut, dan yang kedua adalah al-farad, yaitu kemaluan. Sehingga yang pertama yang harus sama-sama kita jaga adalah mulut kita. Jangan sampai mulut kita berkata dusta. Bahkan tidak hanya berkata dusta, lebih dari itu, lisan kita harus kita kendalikan dari mengolok-olok, dari berghibah dan lain sebagainya. Yang itu di dalam Al-Quran Karim sudah dijelaskan larangannya dalam surah 49 ayat yang 11. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul dhalimun." Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu mengolok-olok min qaumin, dari kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Ada yang menarik, jikalau ayat ini kita dekati dalam pendekatan asbabun nuzul. Ayat ini turun itu terkait dengan sikap
sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala mereka dapati putra tokoh Quraisy yang menjadi ikon kehidupan jahiliyah, yaitu Abu Jahal. Anaknya yang bernama Ikrimah ibu Abi Jahal, Allah takdirkan mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berada dalam suatu majelis bersama dengan para sahabatnya, hadirlah Ikrimah yang waktu itu sudah masuk Islam. Apa yang terjadi? Ternyata ada seorang sahabat yang ia tidak bisa menguasai dirinya. Ia jatuh pada penyakit mulut mengolok-olok dengan berkata kepada Ikrimah, "Ya ibna Fir'auni hadhil ummah," wahai anaknya Fir'aun umat ini, anaknya Abu Jahal. Maka kemudian Allah turunkan ayat itu kepada Rasulullah SAW sebagai teguran bahwa jangan sampai seorang muslim mengolok-olok kepada saudaranya, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mengolok-olok. Yang menarik juga, ayat itu dilanjutkan dengan wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhu. Jadi Allah menyebutkan kata nisa, kata wanita. Sementara ini kita tahu bahwa tipologi Al-Quran itu banyak menggunakan uslub taghlib, di mana Allah menggunakan bentuk mudzakkar dan tidak disebutkan muannas. Karena apa? Yang muannas itu sudah include di dalam, dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi dalam konteks penyakit mulut, yaitu mengolok-olok ini, Allah menyebutkan perempuan, dan ini maknanya apa? Bahwa larangan ini ditekankan tidak hanya kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minkum wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian, mencela saudara-saudara kita. Wala tanabazu bil alqab, dan larangan memanggil saudara kita dengan gelar-gelar yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan kemudian juga dilarang juga untuk jatuh pada penyakit mulut yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah sebagian dari kalian itu berghibah pada sebagian yang lain. Jadi pastikan selama Ramadan ini kita harus hati-hati dengan virus-virus yang bisa melukai mulut kita sehingga kita jatuh pada penyakit atau dosa mulut. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk kita berhati-hati, yang bisa merusak puasa kita, merusak nilai pahala puasa kita, tidak ada sifat akhlak. Al-laghu, yaitu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Laisa siyamu minal akli wa syurbi wa innama siyamu minal laghwi wa rafath." Jadi hakikat puasa, kata Rasulullah SAW, bukanlah menahan makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa sesungguhnya adalah ia menahan dari perkara yang laghu, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, dan juga rafath, berkata yang jorok. Hati-hati dengan laghu. Dan kalau kita ingin menjadi penduduk surga yang paling tinggi, ternyata memang syaratnya kita harus meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat. Sebagian dari saudara-saudara kita, lihat di mana mereka bukan seorang pemain bola, tapi setiap hari yang dibicarakan bola. Di kantor bicara tentang bola, di rumah bicara tentang bola, nanti ada rapat RT bicara tentang bola, kemudian rapat RW bola, rapat masjid bola. Ini adalah sesuatu yang lahu, sementara ia tahu dia bukan pemain bola, dia bukan seorang pemilik klub sepak bola, dia bukan seorang manajer sepak bola, dan dia juga bukan seorang komentator di salah satu stasiun televisi. Tapi sayangnya ada yang seperti ini. Dan yang terakhir, pastikan hindari perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat inilah yang akan bisa menggerogoti nilai pahala yang semestinya kita gapai selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menjaga puasa kita dari maksiat, dari sesuatu yang mengurangi nilai pahala kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.